Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah, juga ayah bunda di rumah? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Ananda yang solih dan solihah, Ustazah di sini akan menyampaikan sedikit sejarah, yaitu bagaimana Rasulullah dan umatnya menghadapi perang dalam keadaan berpuasa. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menjumpai dua peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu yang pertama Perang Badar, yang kedua yaitu Perang Fathul Makkah. Kenyataan ini membuat kita menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah perintah puasa sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang itu terjadi? Dan yang kedua, apakah Rasulullah dan para sahabat tetap berpuasa meskipun dalam keadaan berperang? Ananda yang solih dan solihah, para sejarawan Islam mencatat bahwa kewajiban puasa Ramadan yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Dari Imam Abu Ja'far Al-Tabari mencatat perintah ibadah ini diturunkan di tahun yang sama dengan diubahnya kiblat sholat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Baitul Haram di Makkah. Dari penjelasan di atas, maka kita ketahui bahwa Ramadan pertama jatuh di tahun yang sama dengan Perang Badar, yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Menurut hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad menjalani dua kali perang di bulan Ramadan, yakni Perang Badar dan Fathul Makkah. Dalam keduanya Nabi Muhammad berbuka alias tidak menjalankan puasa. Nah, dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan saat rombongan sampai di Qura Al-Qorim, sebuah wilayah di antara Mekah dan Madinah, dalam keadaan kelelahan, Nabi Muhammad pun meminta sekantong air setelah sholat asar dan meminumnya di muka umum. Jadi Ananda yang solih dan solihah, saat berperang, Nabi dan para sahabat tidak melakukan puasa. Salah seorang sahabat kemudian berkata, sebagian orang masih tetap berpuasa. Lalu Rasulullah pun menjawab, ulaikal ushah, mereka adalah orang yang bermaksiat. Dari hadis riwayat Imam Muslim lain pun mengatakan Nabi Muhammad menyuruh para pengikutnya untuk berbuka selama perang dengan tujuan memperkuat diri saat menghadapi musuh. Dari kisah tersebut menunjukkan pentingnya menerima keringanan atau rukhsah dari Allah dan tidak memberatkan diri sendiri di saat terdesak, bukan malah memaksakan diri yang disebut Rasulullah sebagai maksiat. Meski demikian, seorang muslim tetap diwajibkan menjaga puasanya, tidak boleh mengeluh dan tidak gampang membatalkan puasa hanya karena suatu keadaan yang sepele. Kalaupun harus membatalkan puasanya, secara hukum Islam memerintahkan untuk membayarnya di kemudian hari. Contohnya, misal saat antum melakukan mudik bersama keluarga atau pulang ke kampung halaman yang jaraknya sangat jauh, nah itu antum boleh untuk tidak berpuasa, tapi ingat harus diganti di kemudian hari. Oke, cukup sekian penjelasan Ustazah di atas, semoga antum dapat mengambil pelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.